kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Barcelona sukses kembali ke jalur kemenangan ketika menghadapi Mallorca dalam laga lanjutan jornada ke-16 La Liga Spanyol. Setelah sempat disebut habis bensin, klub asuhan Hansi Flick ini menang dengan skor tak tanggung-tanggung 1-5 pada pertandingan ini. Kemenangan ini pastinya memecahkan segala asumsi yang sempat menyebut Barcelona habis bensin musim ini. Hasil positif di kandang Mallorca pastinya mengembalikan kepercayaan diri anak asuh Hansi Flick untuk sekali lagi bertarung memperebutkan gelar juara. Kemenangan ini juga agaknya mengirim sinyal bahwa Barcelona Flick memang suka bantai-membantai. Lalu seperti apa kebangkitan Barca setelah rentetan hasil negatif yang mereka dapat? Sebelum menyimak videonya, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar dunia sepak bola setiap harinya dari channel Starting Eleven Moment. Kedatangan Hansi Flick ke Barcelona menyuntikkan sebuah semangat baru buat tim asal Katalan. Identitas permainan Flick yang cepat dan direct pada akhirnya memberikan warna baru buat Barcelona. Pada akhirnya, Barcelona menjadi makin tangguh dan kerap kali menjadi tim pembantai untuk lawan-lawan yang mereka hadapi. Namun siapa sangka, November menjadi bulan yang tidak menyenangkan buat armada Hansi Flick. Diawali dengan kekalahan tipis 1-0 melawan Real Sociedad, Barcelona menelan rentetan hasil mengecewakan di dua laga La Liga berikutnya. Azulgrana ditahan imbang Celta Vigo, kemudian kalah 1-2 melawan Las Palmas. Kemenangan 3 gol tanpa balas melawan Brest di ajang Liga Champions nyatanya tidak mampu menyelamatkan Barca dari keterpurukan. Total, Robert Lewandowski CS hanya mampu meraih 1 kemenangan dari 4 laga yang mereka mainkan di bulan November. Catatan ini tak pelak membuat Barcelona dan Flick menjadi sasaran kritik. Khusus di La Liga, catatan 3 laga beruntun tak pernah menang pada akhirnya membuat jarak antara Barcelona dan Real Madrid menipis. Sebelum memainkan pertandingan jornada ke-16, Barcelona hanya unggul 1 poin atas Madrid. Fakta yang dipraktis membuat Barcelona dan Flick mendapatkan kritikan tajam selama bulan November. Dalam 3 laga yang gagal dimenangi Barcelona, taktik jebakan offside dan garis pertahanan tinggi Flick berhasil diekspos oleh lawan-lawannya. Fakta ini akhirnya membuat banyak orang berasumsi kalau taktik Flick sudah mulai terbaca. Tidak sedikit pula yang menyebut Barcelona akhirnya habis bensin dan tinggal menunggu waktu akan lengser dari puncak klasemen. Laga melawan Las Palmas barangkali menjadi momentum Barcelona melakukan refleksi diri atas rangkaian hasil negatif yang mereka peroleh di bulan November. Hansi Flick selaku pelatih saat itu mempertanyakan mengapa kerjasama timnya menurun. Sementara kapten tim, Rafinha, bilang bahwa ada yang salah dengan permainan timnya belakangan ini. Kekalahan melawan Las Palmas benar-benar membuka mata semua pemain bahwa memang ada yang tidak beres dari permainan mereka. Di sisi lain, kekalahan ini juga mengulang ketidakdisiplinan Barca dalam 2 pertandingan sebelumnya. Ini adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi tim di musim 2024-2025. Jelang laga melawan Mallorca pada jornada berikutnya, Hansi Flick langsung mengevaluasi kinerja skuadnya. Menurut beberapa laporan, Flick melakukan diskusi dengan para pemain yang membuat sesi latihan ditunda sekitar 1 jam. Tujuan jelas menemukan akar masalah tim, sekaligus mencari langkah untuk mengevaluasinya bersama-sama. Dalam sesi jumpa pers, Hansi Flick langsung jumawa, menyebut timnya akan bangkit kali ini. Bulan baru, awal baru. Itulah semangat yang coba dijelaskan Flick dalam jumpa pers sebelum laga kontra Mallorca. Mantan pelatih Bayern itu juga mengirim sinyal kalau Barcelona belum mau menyerah menghadapi persaingan gelar, sebagaimana anggapan banyak orang. Kami ingin memenangi gelar, dan kami harus memperjuangkannya. Hal terbaiknya adalah November sudah berakhir dan Desember baru saja dimulai. Kami harus belajar, bagaimanapun kami adalah tim termuda di Liga. Ketika pertandingan berjalan rumit, kami tidak boleh kecolongan dan harus bertahan sebagai tim. Ungkap Flick kepada Mundo Deportivo menegaskan bahwa timnya bakal bangkit.
Hansi Flick rupanya tak main-main mengatakan bahwa Barcelona bakal bangkit lagi. Momen bulan Desember tampaknya menjadi momentum yang tepat untuk mengembalikan Barca ke jalur yang tepat. Bertepatan dengan musim dingin, Barcelona kembali menyatakan diri bahwa mereka memang musuh petah kedinginan di puncak klasemen. Mallorca yang secara level permainan berada jauh di bawah Barcelona pada akhirnya menjadi korban Azulgrana yang baru saja tersakiti. Flick kembali menyetel Barcelona ke mode ganas. Tim asal Katalan ini pada akhirnya mempermalukan Mallorca lewat kemenangan 1-5 di hadapan para pendukung lawannya. Mallorca sempat memaksa Barcelona bermain seri 1-1 di babak pertama. Namun skor seri ini justru membuat skuad Hansi Flick makin menggila di babak kedua. Serangan-serangan cepat Rafinha CS membubardir gawang Mallorca. Hasilnya tim tamu sukses melesakkan 4 gol tambahan yang membuat mereka pulang dengan kemenangan 1-5 di laga ini. Soal evaluasi dan perubahan, Flick pada akhirnya membuktikan kepada para fans Barca dapat dilihat dari susunan pemain, ada sedikit perubahan yang diterapkan pelatih asal Jerman itu. Flick mengistirahatkan Robert Lewandowski yang perannya di pertandingan itu digantikan oleh Ferran Torres. Selain itu, Lamine Yamal yang sudah kembali fit juga dipercaya turun sejak awal untuk memberikan tambahan daya gedor buat Rafinha CS. Yang paling menarik tentu saja kontribusi seorang Rafinha. Bahkan ketika Barcelona dalam periode sulit seperti bulan November lalu, pemain yang satu ini tetap banyak memberikan kontribusi. Tak mengherankan jika banyak yang menilai kalau Rafinha layak menjadi MVP di laga ini lewat kontribusi 2 golnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemenangan besar atas Mallorca pada jornada ke-16 telah membangkitkan kembali Barcelona. Tim yang sempat dicap habis bensin ini membuktikan kalau mereka masih sangat layak diperhitungkan untuk memenangkan titel La Liga musim 2024-2025. Kendati demikian, masih ada banyak aspek yang harus dibenahi Hansi Flick sepanjang sisa musim kompetisi. Soal garis pertahanan tinggi adalah masalah utama yang harus mendapatkan perhatian khusus. Dilanjutkan dengan soal gaya menyerang total ala Hansi Flick. Walau sukses menang besar lawan Mallorca, patut dicatat bahwa lini depan Barca masih belum cukup klinis di laga ini. Hansi Flick sempat menuntut anak asuhnya bermain lebih klinis ketika melawan Mallorca, tapi yang terjadi di hari pertandingan tidak demikian. Setidaknya ada 4 big change yang terlewatkan. Catatan ini menegaskan bahwa lini depan Barca perlu sedikit polesan untuk lebih klinis. Di sisi lain, garis pertahanan tinggi dan strategi offside trap hendaknya juga mendapat perhatian khusus. Barca tercatat berhasil menjerat Mallorca 11 kali dengan perangkap offside. Namun andai kata para pemain lebih jeli, ada kemungkinan Barca akan mendapatkan clean sheet di laga ini. Satu-satunya gol Mallorca di laga melawan Barcelona lahir dari sebuah skema serangan cepat. Para pemain Barca kurang waspada melihat pergerakan 2 pemain Mallorca yang berusaha mendobrak garis offside Barca. Vedat Muriqi berhasil lolos untuk akhirnya mencetak gol penyama skor yang sempat dikejutkan Barca. Pada akhirnya kemenangan Barca atas Mallorca memang mengirim sinyal kuat bahwa tim ini memang layak menjadi kandidat juara. Namun Barca sendiri masih punya banyak PR untuk menjaga konsistensi mereka di level tertinggi. Lalu bagaimana menurut football lover sendiri? Hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan dan perlu dipertahankan Barca untuk bisa merengkuh titel? Sebagaimana target mereka musim ini? Tulis opini kalian di kolom komentar.